Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Kurniawan dari SMA Negeri 1 Cibeber, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lebak. Kali ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Joko Sunaryanto. Apa kabar, Bapak Joko? Alhamdulillah. Beliau adalah guru mata pelajaran geografi. Baik, Bapak Joko, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah, Pak ya. Ya. Pada kegiatan ini saya akan melakukan supervisi yang nantinya dibagi menjadi kegiatan pra-observasi, Ya. observasi di dalam kelas, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Ya. Pada kegiatan pra-observasi ini saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Bapak. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan dari percakapan pra-observasi ini, Pak. Ya. Jadi pra-observasi ini bertujuan agar Bapak nanti lebih siap dalam mempersiapkan pembelajaran yang terbaik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat dan bermakna untuk murid-murid kita nantinya, Pak. Iya, siap. Baik, Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, Iya. ini materi yang akan Bapak Joko ajarkan itu nanti apa, Pak? Materi yang saya akan ajarkan yaitu tentang pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi, baik, materinya adalah pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri apa itu, Pak? Tujuannya agar siswa itu mampu menganalisis tentang pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia, Pak. Jadi, baik, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu untuk menganalisis dari pengelolaan sumber daya alam di Indonesia itu, Pak ya? Iya, betul. Nah, selanjutnya, Pak, apa area pengembangan yang hendak Bapak capai? Area pengembangan yang hendak saya capai di sini adalah bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, Pak. Oh ya, baik. Jadi bagaimana caranya untuk memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan, Pak ya? Iya. Baik, Pak. Area pengembangannya itu tadi. Kemudian bagaimana dengan strategi yang Bapak siapkan nih dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Baik itu dari metode pembelajarannya atau model pembelajaran yang akan Bapak gunakan. Nah, di sini saya akan menggunakan strategi pembelajaran kolaboratif, Pak. Kolaboratif, Pak ya? Ya, metodenya yaitu diskusi kelompok, kemudian modelnya yaitu juga penugasan secara berkelompok, Pak. Nah, jadi strateginya itu kolaboratif, Pak ya? Ya. Kemudian nanti ada diskusi juga. Betul. Kemudian penugasan secara berkelompok itu, Pak ya? Iya, betul. Kapan rencananya Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang telah Bapak jelaskan tadi, Pak? Ini insya Allah akan saya laksanakan itu di kelas 11.6 11.6, Pak ya? pada hari Senin tanggal 9 September, Pak. Di kelas 11.6, Pak ya? Iya. Senin ya, baik. Nah, dan yang terakhir, Pak, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti, Pak? Ya, harapan nanti itu supaya diharapkan murid-murid ya bisa terlibat aktif dan bisa memahami sampai menganalisis tentang pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Setelah melakukan observasi di kelas nanti, Pak, jadi kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi ya, Pak ya? Ya. Yang nantinya kita akan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Herdiai. Oke, Bapak, terima kasih banyak. Itulah tadi percakapan pro-observasi dari kami. Sampai jumpa lagi nanti pada saat kegiatan observasi di kelas. Terima kasih, Pak Joko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Semangat putra putri bangkit layaknya. Ya, sebelum ke untuk materi hari ini kita akan bahas tentang kemarin sudah mengenai letak strategis desa dan pengaruhnya. Nah, sekarang pemanfaatan sumber daya alam. Yang paling penting intinya bagaimana memanfaatkan, kemudian kita mengembalikan bahwa negara kita itu kuat karena kekuatan maritim, budaya maritim. Kemudian
masuk? Masuk kan? Masuk. Masuk yang AMBK kan? Itu AMBK. Dan materi hari ini kan kaitannya kemarin letak Indonesia, kemudian dengan bagaimana pengelolaan sumber daya alam. Kemarin kalau nggak salah dari itu sekalian juga seperti presentasi kelompok kalian, badannya bisa kaya kan sumber daya alam kan? Ya. Karena pengaruh letak apa ya? Astronomis, betul. Geografis, terus lagi letak bisa apa? Lagi apa? Astronomis, geografis, geografis. Iya kan? Sudah, kelas saja. Yang lalu. Astronomis kita kan iklimnya tropis, ya kan? Cirinya apa? Ciri tropis itu iklimnya musimnya hujan dan kemarau. Curah hujannya relatif banyak di kita, maka aktivitas tubuhnya ya tanam, pertanian itu bisa berlanjut terus ya, gitu kan. Terus geografisnya kita posisinya di antara dua benua tersebut, ya. Lagi istilah, mana ada istilah cokoin, alki, ya gitu. Terus geologisnya, walaupun kita sering mungkin ya bencana gunung meletus sama gempa bumi, tapi jangka panjang tidak terasa karena kita relatif subur, terus barang tambang melimpah. Karena apa? Ketika terjadi namanya subduksi, pergerakan atau pergeseran tumbukan kan kayak otomatis yang ada di dalam kerangka begitu. Maka sekarang kita kaji tentang bagaimana memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam. Sebelum di situ kita kaji juga apa itu sumber daya alam. Maka hari ini kita mengkaji apa itu sumber daya alam dan jenisnya. Macam kan sumber daya alam. Setelah itu mungkin potensinya ada di Indonesia, kemudian bagaimana pemanfaatannya dan pengelolaan. Cukup ya ini ya? Iya. Oke, hari ini katanya kalian coba kita cari tentang apa itu potensi daya alam. Silakan kalian berkelompok kemudian kalian seperti ini. Itu dari seperti kemarin. Iya. Kemudian yang B ada B-nya. Yang B itu kalian coba nanti cari ini klasifikasi penggolongan sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya, jenisnya, potensinya, dan berdasarkan tempatnya. Tinggal kalian bagi tugas silakan. Silakan ada yang mencari pengertiannya, ada yang mencari penggolongan berdasarkan kelestariannya, jenisnya, potensi, tempatnya. Silakan. Silakan. Sumber daya alam. Setelah itu nanti kita presentasikan ya di kertas lembar Pak, di buku aja. Ya, tulis satu-satu. Boleh.
daya alam terbagi menjadi dua jenis. Satu, sumber daya alam jenis non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya benda mati. Dua, sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. 3. Potensi sumber daya alam di Indonesia. 1. Potensi hutan. 2. Potensi lautan. 3. Potensi tambang. 4. Potensi tanah. 5. Potensi air. 6. Potensi udara. Dan 7. Potensi pariwisata. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digunakan terus-menerus dalam sumber besar dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terbentuk contohnya adalah bumi, gas alam, dan batu bara. Sumber daya alam itu dapat dibedakan atas sifatnya, yaitu sumber daya alam bisa tanah air, udara, dan sinar matahari. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati bisa dikembangkan atau dikembangkan kembali jika habis terproses seperti tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya benda mati. Contoh sumber daya alam yaitu air, logam, sinar matahari, tanah, batuan, bumi, dan misalnya. Sumber daya alam hayati. Berarti sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Contohnya tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sumber daya alam berdasarkan potensinya. Satu, sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang adalah sumber daya alam berupa ruang kosong yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk tempat tinggal, bekerja, serta aktivitas lainnya. Berikut contoh sumber daya alam ruang yang sering dimanfaatkan manusia. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengertian sumber daya alam dan klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah singkatan dari sumber daya alam. Terus. Memenuhi kebutuhan dan kegunaan manusia. Sumber daya alam terdiri dari unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, yaitu secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik dan sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berupa benda mati seperti tanah, batu, air, dan angin. Sumber daya hayati merupakan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sumber daya alam tumbuhan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sumber daya yang berasal dari hasil hutan, sumber daya yang berasal dari hasil pertanian, dan sumber daya alam yang berasal dari perkebunan. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup manusia karena banyak kebutuhan manusia yang tercukupi olehnya. Muncul semangat. Sumber daya alam berdasarkan sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam non-hayati yang biotik. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya benda mati. Sumber daya alam hayati biotik. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Ya, dari kelompok kami kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Budi. Pengertian SDA. Sumber daya alam atau
sifat kelestariannya. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resource dan tidak dapat diperbarui non-renewable resource. Sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu seperti airnya tanah dan hutan, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak, bumi, dan batu bara. Cara melestarikan sumber daya alam. Melestarikan alam adalah prinsip dari mengelola sumber daya alam. Salah satunya adalah dengan cara pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah pembangunan yang dilakukan dengan tetap mencukupi kebutuhan saat ini dan tanpa mengurangi kemampuannya mencukupi kebutuhan generasi selanjutnya. Sekian. Ya, presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya semakin kalian mencari dalam semakin bagus, semakin berbeda itu semakin menarik. Tadi tapi yang untuk pengertiannya kayaknya sebenarnya sama ya kurang lebih. Intinya memang sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk manusia, kebutuhan manusia. Itulah sumber daya alam. Itu mungkin poin-poinnya di situ. Walaupun tadi mungkin tambahan dari kelompok 3 ya, ternyata keberadaannya sebenarnya berbeda, sama enggak? Tidak merata, tidak sama, tidak sama. Kalau dalam geografi namanya prinsip persebaran, gitu ya. Ya iyalah, daya alam itu beradanya nggak sama satu tempat dan tempat lain. Begitu. Kalau mau kalian amati ya ini. Kemudian tadi yang menarik itu adalah di pembagian apa namanya sumber daya alam berdasarkan potensinya. Itu ada beberapa kayak kelompok mungkin ada yang berbeda gitu kan. Dari kelompoknya ini Pak, tadi ada berapa jenis sumber daya alam berdasarkan potensinya? 3 satu. Sumber daya alam ruang, sumber daya alam energi dan materi. Kelompok ini jadi baca kelompok ini kelompok 1. Ya, berdasarkan potensinya. Ya. 1. Potensi hutan, potensi lautan, potensi tambang, potensi tanah, potensi air, potensi udara, dan potensi pariwisata. Pariwisata, itu kan lebih konkret, ya kan? Contohnya yang lain ini sama nggak? Kok ini? Beda. Coba masuk lagi. Ini yang ini. Kayu, besi, emas, dan serat sumber daya energi sebagai yang dimanfaatkan potensinya untuk energi, contohnya sinar matahari, minyak bumi, air terjun, sumber daya alam ruang, jenis SDA ini digunakan tempat pembuktian. Sama kan? Ada 3. Materi, energi, dan ruang. Contohnya kelompok Pak gimana? Sama nggak? Sama kan? Ya, berarti kalau berdasarkan potensinya itu memang ada. Ya. Kamu langsung to the point contoh-contohnya kan, tidak masalah. Gitu. Dimanfaatkan itu kegunaannya, pemanfaatan dan potensinya apa yang bisa kita manfaatkan. Ternyata ruang juga menurut. Kenapa coba? Daya ruang itu diperlukan. Tempat tinggal, kita beraktivitas, contohnya kita kelas, diperlukan ruang. Ya. Oke, kemudian berdasarkan kelestariannya tadi ada yang 2 ya? Sifat kelestariannya 2 kan? Diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oke, ini berdasarkan kelestariannya 2 juga kan? Itu 2. Kelompok 3. Berdasarkan kelestariannya kelompok 3 ini ada berapa? Adrian? Tadi sampaikan 2 kan? Kelompok 4 ada 2. Kemudian yang menarik lagi tadi di kelompok ini nih, kelompok 3 ada salah, ada konsep pembangunan
Adrian, berkelanjutan. pembangunan berkelanjutan. Nah, ini sebenarnya udah melangkah lebih jauh. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, memang kita harus seiringan dengan yang namanya ada konsep pembangunan berkelanjutan. Kurang lebih apa tadi coba kalian baca, penting. Artinya pembangunan berkelanjutan. Melestarikan alam adalah prinsip dari mengelola sumber daya alam. Salah satunya adalah dengan cara pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah pembangunan yang dilakukan dengan tetap mencukupi kebutuhan saat ini dan tanpa mengurangi kemampuannya mencukupi kebutuhan generasi selanjutnya. Ya, sekarang terpenuhi, tapi generasi selanjutnya juga terpenuhi. Kira-kira ada gambaran apa di kepala saya? Pembangunan berkelanjutan. Kan ada istilah sumber daya alam yang habis sekali pakai habis. Rio sekarang misalnya gunakan bensin kurang seperti kita lah semua ya, gunakan bahan bakar minyak fosil kan sekali pakai habis, sedangkan keberadaannya akan bertambah itu semakin berkurang. Nah, cucu kita nanti gimana? Kalau kita habiskan sekarang. Saya cerita begini. Dulu waktu kecil saya SD itu kalau kita mancing ke sungai, di sungai itu masih ada bende, mengga, kalayawan, sungai putri, badar, kalian masih ada sampai sekarang. Tapi kalian perhatikan di lingkungan kita sekitar, yang namanya cingir putri, mengga, badar, kekel, masih ada. Sudah langka kan? Ini berarti sudah sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. PR kita semua. Kenapa bisa terjadi? Karena tadi terjadinya kerusakan alam, lingkungan alam. Oleh siapa? Manusia. Oleh disebut perlunya yang namanya manusia yang bertanggung jawab, kesadaran akan memelihara lingkungan. Kalau kalian kayaknya dari dulu sampai sekarang akan aman, bisa dibudidayakan ternak kan? Bisa. Sebagai kekel karena yapan, mengga. Nah, ya kan bisa jadi kamu misalkan yang usia kamu sudah bapaknya, kamu punya anak atau punya cucu, mungkin di pelajaran diceritakan tentang apa? Tentang lubang. Dan dulu aja ya. Terima kasih sekian dulu. Kami pikir sudah luar biasa. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat putra putri, bangkitlah yang lama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Kurniawan, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lebak dari SMA Negeri 1 Cibeber. Pada kali ini saya ditemani oleh Bapak Herdi selaku pengajar praktik, kemudian Bapak Joko selaku koci. Pak Joko, apa kabarnya Pak Herdi? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, jadi kegiatan kita kali ini adalah percakapan pasca observasi yang tujuannya mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kegiatan pembelajaran, gitu Pak ya. Baik, dalam kegiatan pasca observasi ini ada beberapa yang ingin ditanyakan nanti kepada Bapak Joko Pak ya. Yang pertama Pak, jadi perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan pembelajaran Pak, yang tadi dilakukan observasi Pak ya. Iya. Perasaan saya lega Pak, karena tujuan yang dirumuskan itu sampai kepada peserta didik begitu. Jadi lega Pak ya. Lega. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bisa mungkin Bapak menceritakan kembali area pengembangan apa saja yang sudah dilaksanakan Pak? Oke. Untuk area pengembangannya itu yang pertama pengetahuan, di mana untuk memahami klasifikasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkesinambungan. Kemudian yang kedua itu area pengembangan keterampilan. Di sini saya melihat kerjasama dalam kelompok dan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok mereka. Areanya berarti pengetahuan dan keterampilan Pak ya? Iya, siap. Ya, yang tadi keterampilan itu kerjasama dalam kelompok, serta mempresentasikan di depan kelas Pak ya? Iya. Ya. Baik, berikutnya Pak, tahapan kegiatan pembelajaran apa yang sudah Bapak terapkan di kelas Pak? Ya, seperti biasanya Pak. Jadi
tahapan pembelajaran itu ada 3 kan, ada pembukaan, ada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Di pembukaan seperti biasa ya salam, doa, kemudian saya mengecek kehadiran siswa, kemudian menyampaikan pertanyaan pemantik Pak, untuk istilahnya merangsang gitu ya, motivasi mereka, kemudian partisipasi mereka. Selanjutnya di kegiatan inti, karena di sini kerja kelompok, yang pertama saya lakukan adalah instruksi dalam tugas kelompok itu harus seperti apa dan sebagainya gitu. Selanjutnya mereka berkelompok, kemudian mereka bersama-sama dalam kelompok itu mencari berbagai sumber referensi sesuai LK yang saya bagikan Pak. Kemudian setelah waktunya selesai, tentukan itu mereka kemudian mempresentasikan hasil kelompok mereka. Kemudian di kegiatan penutup, kami bersama-sama dengan siswa itu kan menarik kesimpulan bersama. Kemudian saya juga memberi penguatan dan diakhiri mungkin kegiatan penutup ini dengan salam dan doa. Ya, itu aja. Jadi kegiatan pembelajaran itu ada 3 Pak ya, ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti dan juga penutup gitu Pak ya. Betul. Ya. Dan dimana tadi ada diskusi dan presentasi itu ada di kegiatan intinya dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan bersama dengan siswa gitu Pak ya. Betul. Ya, dan tidak lupa juga diberikan penguatan dari Bapak gitu. Oke, baik. Berikutnya Pak, sejauh mana area pengembangan yang telah disampaikan sebelumnya tadi Pak ya? Iya. Itu apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau masih ada kekurangan gitu Pak? Alhamdulillah Pak, kayaknya udah sesuai dengan tujuan dari awal aja juga pembelajarannya itu sesuai Pak. Ya, berarti alhamdulillah Pak ya. Jadi sudah sesuai dengan apa yang diharapkan Pak ya? Betul Pak. Nah, kemudian Pak berikutnya, apakah ada kekurangan atau kendala Pak dalam kegiatan pembelajaran ini Pak? Iya, mungkin ada beberapa kekurangan atau kendala dalam pembelajaran di sini, yaitu yang pertama mungkin partisipasi siswa yang bervariasi, masih banyak siswa yang belum aktif mungkin dalam kerja kelompok maupun dalam mempresentasikan hasil dari kelompok mereka seperti itu. Jadi masih ada Kekurangannya seperti itu. Pak ya? Iya betul. Kira-kira Pak, mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Ya mungkin kendalanya satu mungkin ini dari saya pribadi mungkin ya, kurang mendorong memotivasi mereka. Kemudian mungkin dari faktor yang lainnya itu saya juga kurangnya menanamkan percaya sehingga mereka sedikit kurang percaya diri Pak gitu. Gitu Pak ya. Jadi perlu dipacu lagi itu percaya dirinya Pak ya? Iya betul Pak. Oke Pak, berikutnya rencana ke depan Pak agar kegiatan pembelajaran bisa lebih baik lagi. Kira apa Pak? Ya kira-kira mungkin tadi jadi memberikan motivasi lebih kepada mereka yang masih kurang aktif. Kemudian saya berinisiatif itu memberikan kesempatan yang sama mungkin ya kepada setiap siswa untuk mengungkapkan, mengutarakan misalkan hasil dari temuannya pribadi, sehingga itu menjadi yang menambah hasanah untuk kelompok mereka gitu Pak. Ya, baik. Jadi rencananya nanti siswa itu akan diberikan kesempatan yang sama gitu Iya, Pak ya? betul. Iya, baik. Nah, berikutnya Pak, kira-kira kapan nih untuk merealisasikan dari rencana yang telah Bapak tadi paparkan itu Pak? Ya, mungkin untuk pertemuan selanjutnya, kemudian bagi siswa yang mungkin menurut saya itu percaya dirinya agak sedikit kurang gitu, mungkin nanti saya akan konseling sendirilah di luar jam pembelajaran ataupun ditanyalah ngobrol supaya memberikan penguatan secara psikis, kemudian motivasi sehingga untuk menaikkan percaya diri siswa. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi sesuai dengan apa yang tadi Bapak harapkan Pak ya. Iya. Jadi percakapan pasca observasi ini dicukupkan sampai di sini. Iya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Sangat bermanfaat sekali bagi saya Pak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Mohon maaf mengganggu. Terima kasih Bapak Joko. Iya, sama-sama. Ya Bapak Edi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.